coupons. See that? Harta, tahta, dan wanita adalah godaan terbesar bagi laki-laki yang sedang berada di puncak kesuksesannya. Dan jika sampai terbelenggu ke dalam godaan itu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan yang namanya kehancuran. Karena sejatinya kitalah yang berpotensi paling besar dalam menghancurkan diri kita sendiri. Jadi, tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama Jordan Belfort. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Jordan yang berasal dari kalangan bawah itu telah menikah dengan seorang wanita cantik yang bernama Teresa. Dan demi asap dapurnya tetap mengepul, Jordan pun akhirnya pergi mencari peruntungan ke Wall Street. Ia kemudian diterima sebagai pemagang pialang saham di suatu perusahaan ternama di Wall Street. Di hari pertamanya magang, Jordan telah menelan hinaan pahit dari seniornya yang galak, yang bilang bahwa harga diri Jordan itu lebih rendah daripada sampah. Tentu saja itu membuat Jordan tertegun. Namun gak lama dari itu muncullah seniornya yang berhati malaikat. Namanya adalah Mark Hanna. Mark kemudian memperlihatkan ke Jordan gimana cara kerja seorang pialang saham. You want to know what money sounds like? It was like mainlining adrenaline. We don't give two shits about it. It's live. Hold on to that, it's hot. Oke, sebelum lanjut, buat kamu yang belum tahu apa itu pialang saham, Bang Bejo bakal ngasih tahu. Jadi, pialang saham itu atau biasa dikenal broker stock atau broker, itu adalah orang yang menjadi agen atau makelar yang kerjanya menawarkan atau meyakinkan para pengusaha-pengusaha berduit banyak agar mau membeli suatu saham. Jadi mereka adalah perantara dari pemilik saham dan calon pembeli saham. Nah, dari sini udah agak jelas kan ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi cari aja di Google. Kalau dilanjut di sini nanti bisa panjang. Oke, mari kita lanjut ceritanya. Mark yang gak pelit ilmu itu pun segera memberikan tips dan triknya selama ini, di mana dirinya selalu sukses meraup keuntungan yang gede hanya dari menjadi pialang saham. Tanpa canggung sedikit pun, Mark lalu menggunakan narkoboy di depan mata Jordan. Setelah itu, Mark pun mengenalkan Jordan dengan gemerlapnya dunia malam yang penuh dengan wanita dan minum-minuman haram. Jordan yang polos itu pun lambat laun terpengaruh juga. Beberapa bulan kemudian, Jordan pun berhasil menjadi pialang saham berlisensi. Namun gak berselang lama dari itu, di hari pertamanya kerja sebagai pegawai tetap, Jordan mendapati kenyataan pahit bahwa saham yang dijual perusahaannya itu mengalami keanjlokan yang gak bisa termaafkan. Dan detik itu juga Jordan pun resmi menjadi pengangguran bersama seluruh karyawan yang ada di kantor itu. Dan untuk menyelamatkan keuangan rumah tangganya yang berada di ujung tanduk, Teresa lalu berinisiatif akan menggadaikan cincin pernikahan mereka. Namun dengan cepat Jordan menghalanginya. Jordan yakin yang namanya rezeki pasti akan ada jalannya. Dan benar saja, gak lama dari itu Jordan menemukan lowongan pekerjaan di sebuah koran, yaitu menjadi pialang saham lagi. Namun kali ini tempat kerja Jordan sangat kecil, bahkan gak tersedia komputer di sana. Mereka hanya mengandalkan secari kertas, pena, dan telepon tua. Jordan lantas memperlihatkan kelihayannya dalam memikat hati calon investor yang ternyata membuat seisi kantor langsung takjub. Huge upside potential with very little downside. Aerotine International. It is a cutting-edge dollar investment. Would be upwards of $60,000. Just like that, I made $2,000. The other guys. Dan sejak saat itu, pundi-pundi cuan mulai mengalir deras ke rekeningnya Jordan. Padahal yang Jordan lakukan hanyalah mengobral janji manis. Jordan pun lalu membeli sebuah mobil Jaguar, di mana mobil itu adalah mobil termahal saat itu.
Hal itu kemudian menyita perhatian tetangganya yang bernama Donnie. Pria yang bekerja sebagai peralatan toko bayi itu terus saja menanyakan asal-usul pendapatan yang dihasilkan oleh Jordan. Rupanya setiap bulan Jordan digaji sebesar $72.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Mendengar itu, Donnie pun tercengang. Dan sewaktu Jordan gak segan menunjukkan slip gajinya, Donnie pun seketika itu juga langsung berhenti dari kerjaannya dan memilih bergabung bersama Jordan, yang kebetulan saat itu akan membuka perusahaan sahamnya sendiri. Jordan pun lalu merekrut karyawan yang lainnya, yang rata-rata merupakan seorang orang cupu dan penjual narkoboy. Dan di antara karyawan baru itu ada seorang yang membuat Jordan terkesan. Namanya adalah Brad. Meski Brad terlihat seperti nggak punya otak, tetapi Brad ini tahu gimana caranya menjualkan sebuah pena tanpa perlu berlama-lama mikir. Sell me that pen. Watch. Go on. Let me sell this fucking pen. They get them to want to buy the stuff. Convince them it's something that they need. Jordan pun akhirnya memulai bisnis sahamnya sendiri, yang kemudian ia namakan Stratton Oakmont. Meski karyawannya tak mengenyam bangku sekolah hingga lulus, tetapi mereka mampu membuat bisnis Jordan semakin menanjak. Namun gak cukup sampai di situ. Jordan pun mulai menggait calon investor dari kalangan atas yang sesungguhnya amat sangat susah dikibulin. Tetapi berkat kepiawaiannya dalam berkata-kata manis, Jordan berhasil melakukannya. Dan dari awalnya yang cuma segelintir karyawan, Jordan kini memiliki ratusan karyawan. Dan dalam sekejap mata, Jordan yang dulunya pengangguran, kini telah sukses menjadi seorang pialang saham yang tajir melintir. Ia pun sangat dikagumi dan disayangi oleh karyawannya. Dan berkat kesuksesannya itulah Jordan berhasil menghasilkan uang $49 juta atau sekitar 700 miliar rupiah. Ia pun kini memiliki 6 mobil mewah, jet pribadi, dan juga rumah yang megah. Gak lama kemudian berita kesuksesan Jordan mulai dimuat ke majalah Forbes. Meski sempat mengeluh dengan istrinya karena beritanya yang seolah tengah menyindirnya, nyatanya berita itu mampu membuat banyak orang berbondong-bondong melamar kerjaan ke perusahaan Jordan. Dan Jordan pun auto jadi superstar. Jordan lalu merayakan kesuksesannya itu dengan mengadakan pesta besar-besaran di rumahnya. Dan semakin cemerlang karir Jordan, Jordan pun semakin gila-gilaan menggunakan obat-obatan terlarang. Dan di belakang istrinya yang setia, Jordan ternyata ada main dengan banyak sekali wanita. Namun di tengah pesta, Jordan yang sudah beristri itu tiba-tiba jatuh hati dengan seorang wanita yang baru saja datang, yaitu Naomi. Naomi sendiri merupakan seorang mantan model dan juga bintang iklan. Besoknya, Jordan ngajakin Naomi dinner bareng. Selain piawai menarik hati calon investornya, Jordan juga sangat piawai dalam merebut hati para wanita. Dan pas Jordan nganterin Naomi pulang, Naomi meminta Jordan untuk mampir sebentar di rumahnya. Dan mereka lalu menghabiskan malam itu dengan, ya kalian tahu sendirilah ya. Gak lama hubungan gelap itu pun tertangkap basah oleh Teresa. Di situ Teresa benar-benar gak habis pikir dengan Jordan yang sudah begitu tega menduakannya. Padahal Teresa lah yang selalu ada di sisi Jordan saat pria itu ada di titik rendahnya. Dan saat tahu Jordan mencintai Naomi, Teresa detik itu juga meminta cerai. Dan Jordan pun mengiyakan permintaan istrinya itu. Jordan pun lalu tinggal di apartemen mewah bersama Naomi. Dan gak berselang lama, Jordan segera melamar Naomi dengan sebuah cincin berlian. Dan sebelum melangsungkan pernikahan, Jordan pun mengadakan pesta bujang yang menghabiskan uang $2 juta atau setara 30 miliar rupiah dalam semalam. Mereka lalu mengadakan pesta pernikahan yang ternyata dihadiri oleh bibinya Naomi yang bernama Emma.
di mana Emma jauh-jauh datang dari Swiss hanya untuk menyaksikan pernikahan keponakan kesayangannya itu. Dan sebagai mahar pernikahannya, Jordan gak tanggung-tanggung. Dia memberikan Naomi sebuah kapal pesiar seharga 12 juta dolar atau setara 180 miliar rupiah, di mana ada tulisan Naomi di kapal pesiar tersebut dan juga tentu saja kehidupan mewah yang lainnya. The Caribbean, eventually taking her home to Long Island where we... 18 bulan kemudian, Jordan yang baru bangun langsung disiram segelas air oleh Naomi. Di hari yang masih pagi itu, Naomi dan Jordan sudah cekcok panjang. Naomi kesal lantaran Jordan terus saja mengigau, memanggil-manggil nama wanita lain saat sedang tertidur. Naomi juga jengah dengan kelakuan Jordan yang sering pulang teler sampai nggak sadar telah menghancurkan pekarangan rumah yang Naomi baru saja perbaiki. Naomi gak habis pikir dengan Jordan yang padahal sudah menjadi seorang ayah, tetapi tingkahnya masih kayak bocah ingusan. Perasaan Jordan yang kusut itu seketika berubah menjadi cerah saat sesampainya di kantor. Donnie ngasih kabar bahwa Steve Madden akan menjadi investor terbesar di perusahaan mereka. Steve Madden sendiri merupakan seorang perancang sepatu wanita yang sedang naik daun. Hal itu tentu menjadi tiket emas bagi kesuksesan Jordan untuk mendulang lebih banyak lagi cuan. Jordan lantas berorasi di depan ratusan karyawannya. Ia bilang kalau kesuksesan itu berada di tangan mereka sendiri. Sebuah kesuksesan tidak datang jika mereka hanya berpangku tangan. Jordan lalu menambahkan bahwa tak akan ada kekayaan tanpa kemiskinan. Jordan pernah kaya. Dia juga pernah miskin. Kini Jordan telah bertekad kalau dirinya akan selalu menjadi orang kaya. Dan ratusan karyawannya itu pun langsung terpacu mengerjakan pekerjaan mereka. Dan dalam waktu 3 jam saja perusahaan Jordan berhasil mengumpulkan uang sebanyak 22 juta dolar atau sekitar 326 miliar rupiah. Namun di tengah kebahagiaannya itu tiba-tiba muncul kabar buruk yang membuat Jordan langsung ketar-ketir. Iya, kekayaan yang secepat kilat Jordan dapatkan itu telah memancing kecurigaan FBI yang bernama Denham. Besoknya Jordan bertemu dengan Denham. Secara tersirat Jordan mencoba menyuap Denham agar berhenti menyelidikinya. Namun Denham dengan cepat menolaknya. Dan kejadian itu semakin menguatkan kecurigaannya bahwa kekayaan yang Jordan hasilkan itu tidak Jordan dapatkan dengan cara yang halal. Tentu saja perkataan Denham itu melukai harga diri Jordan hingga membuat Jordan kesal bukan main. Jordan kemudian buru-buru pergi ke Swiss untuk mengamankan semua uangnya. Jordan lalu dipertemukan dengan Jean. Di situ Jordan meminta Jean agar tutup mulut saat FBI akan menginvestigasinya. Jean hanya bisa menyarankan agar Jordan menyimpan uangnya dengan nama berbeda di bank miliknya. Karena kalau terkumpul dalam satu rekening, itu bisa menjadi barang bukti yang sangat memberatkan untuk Jordan. Gak mau uangnya ludes dan mendekam di penjara, Jordan akhirnya meminta bantuan Emma untuk sementara waktu menyimpan sebagian uang di rekeningnya dan meminta istri Brad serta sanak saudaranya itu untuk membawa uangnya ke Jean dan agar lolos dari pemeriksaan di bandara, mengingat mereka adalah warga asli di sana. Dan ketika Brad akan memberikan sisa uangnya ke Donnie, diam-diam polisi telah mengawasi mereka. Tepat saat Brad dan Donnie adu mulut, petugas polisi itu pun langsung mendekati mereka. Dan alhasil Brad pun tertangkap. Sementara Donnie berhasil melarikan diri. Bukannya menceritakan kejadian barusan ke Jordan, Donnie malah menawarkan Jordan obat-obatan terlarang yang katanya sangat bikin ngefly. Mengetahui itu, Jordan pun jadi gak sabar mau mencicipinya.
Setelah menelanya, Jordan pun lalu dikagetkan dengan telepon dari pengacaranya. Kalau saat itu juga Jordan harus bergegas pergi ke telepon umum. Dengan buru-buru, Jordan pun pergi ke telepon umum. Sesampainya di sana, sang pengacara pun ngasih tahu kalau Brad ditangkap dan semua telepon baik di rumah ataupun di kantornya telah disadap oleh pihak FBI. Bersamaan dengan itu, obat terlarang yang barusan ditelannya pun menunjukkan reaksi hingga menumbangkan Jordan begitu saja. Karena Jordan harus buru-buru balik ke rumah, Jordan pun langsung di rumah. Jordan yang teler itu segera mati-matian menyuruh Donnie yang ternyata sedang mengangkat sebuah telepon. Donnie yang sama telernya seperti Jordan tentu saja gak mau mendengarkan sahabatnya itu. Tetapi setelah Jordan berhasil mengambil alih tuh telepon, Donnie yang kesal lantas melahap semua makanan yang ada di meja makan rumah Jordan. Ia kemudian tersedak sampai mau kehabisan napas. Untungnya Jordan berhasil menyelamatkannya. Paginya saat baru melek, Jordan seketika kaget lantaran polisi meringkusnya. Rupanya bukan karena masalah bisnisnya, tetapi karena Jordan telah nyetir seperti orang kesurupan. Meski Jordan tidak sampai ditahan, tetapi Jordan saat ini berada di bawah pengawasan polisi. Pengacaranya itu lalu menasihati Jordan untuk mundur dari perusahaannya. Karena bagaimanapun keberuntungan tidak selamanya berada di genggaman tangan Jordan. Sesuai dengan nasihat dari pengacaranya, dengan berat hati Jordan pun mengumumkan pengunduran dirinya di depan ratusan karyawannya itu. Namun sepersekian detik kemudian Jordan berubah pikiran. Ia tetap ingin bertahan sampai di titik darah penghabisannya. Jordan pun merayakan kebangkitannya kembali dengan berpesta, dan Brad pun dibebaskan. Di tengah pesta, Jordan mendapatkan bertubi-tubi kabar buruk di siang bolong. Selain Steve menarik sahamnya secara mendadak, Emma dinyatakan telah tiada karena serangan jantung. Jordan kemudian menghubungi Jan. Jan bilang kalau Jordan harus bergegas pergi ke Swiss untuk menyelamatkan uang yang berada di rekening Emma. Gak ada cara lain, Jordan yang sedang tergesa-gesa itu memutuskan pergi ke Swiss dengan kapal pesiarnya. Malangnya di tengah laut, kapal Jordan terombang-ambing di tengah badai. Dan saat badai besar menghantamnya, Jordan pun meninggal. Gak jadi, mereka masih hidup. Karena berhasil diselamatkan oleh orang Italia. Dan atas kejadian barusan, Jordan pun sadar jika sang pencipta baru saja menegurnya. Semua yang Jordan miliki selama ini hanya bersifat sementara, termasuk kehidupannya yang ada di dunia fana ini. Untuk itulah Jordan memutuskan untuk menjadi pembicara di seminar-seminar. Namun saat sedang syuting iklan untuk mempromosikannya, polisi tiba-tiba saja datang dan segera menangkap Jordan. Hal itu karena polisi telah menemukan bukti pencucian uang yang telah dilakukan Jordan. Jordan pun dinyatakan bersalah dalam persidangan. Mengetahui Jordan harus membayar uang jaminan sebesar $10 juta, Donnie lantas bilang kalau dia sudah mengumpulkan semua pendiri perusahaan untuk membantu Jordan dalam membayar uang jaminan itu. Mendengar itu, Jordan pun terharu. Jordan lalu mengaku kalau dirinya yang sekarang sudah tidak lagi menyentuh barang-barang haram. Besoknya, Jordan diminta kesediaannya untuk membeberkan siapa saja yang terlibat dalam pencucian uang itu. Jika Jordan bersedia melakukannya, masa kurungannya akan sangat diringankan. Awalnya Jordan gak mau melakukannya. Namun karena Naomi bersikeras ingin bercerai dan mengambil hak asuh anaknya, Jordan pun berubah pikiran. Ia lantas menandatangani perjanjian itu.
Dan pas lagi ngobrol dengan Donnie, diam-diam Jordan menunjukkan kertas yang bertuliskan kalau dirinya sedang dipasang alat penyadap. Meski begitu, polisi tetap bisa menciduk kelakuannya itu. Jordan dan semua antek-anteknya segera diringkus polisi. Sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada perjanjian itu, hakim akhirnya meringankan hukuman Jordan. Setelah itu, Jordan dengan tenang mencoba menikmati hari-harinya selama di penjara. Salah satunya adalah dengan bermain tenis, dan Jordan pun sejenak lupa kalau dirinya pernah bergelimang harta. Dan seusai menjalani masa hukumannya, Jordan pun memulai kembali kehidupannya dari nol. Mengingat Jordan memiliki public speaking yang handal, ia pun kemudian meniti karir sebagai seorang motivator bisnis. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad blue. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna